Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asin Sadiah, jurusan Ilmu Hukum di Universitas Terbuka Bogor. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat membaca. Membaca adalah merupakan kegiatan interaksi untuk memetik dan memahami makna yang terkandung dalam bahan tertulis. Membaca adalah proses pengolahan informasi yang dilaksanakan oleh pembaca dengan menggunakan informasi dalam bacaan dan pengetahuan yang relevan dengan informasi. Secara umum, kata membaca dalam kehidupan sehari-hari dimaknai sebagai berikut: memahami teks, menafsirkan teks, memaknai teks, mengambil makna teks, memecahkan sandi bahasa, mengungkap isi teks, mengucapkan tulisan atau melafalkan tulisan, menerjemahkan tulisan, proses melisan bahasa tulis, menerjemahkan simbol-simbol tulis ke dalam bunyi, dan memahami kata-kata yang tertulis dan memberikan makna. Membaca dapat menginterpretasikan simbol-simbol kebahasan dalam teks bila pembaca telah mempunyai pengetahuan tentang standar bahasa tulis, standar ortografi, konsep-konsep teknis dalam teks, konvensi tulisan, dan keterampilan dasar baca tulis. Tujuan membaca: ada dua macam jenis membaca. Pertama, membaca intensif, yaitu jenis membaca yang dilakukan dengan cermat untuk memperoleh informasi secara rinci atau menguasai unsur yang digunakan dalam teks. Kedua, membaca ekstensif merupakan jenis membaca yang dilakukan dengan cepat untuk memperoleh informasi secara umum yang terdapat teks. Diperlukan beberapa kemampuan. Pertama, memahami kata dan maknanya. Kedua, memahami kalimat. Ketiga, memahami paragraf. Dan keempat, memahami seluruh teks. Kedua, kemampuan pemahaman khusus atau specific comprehension abilities yang berkaitan dengan kemampuan. 1. Memperoleh informasi faktual dari teks yang meliputi kemampuan. A. Mengingat butir-butir informasi khusus. B. Menguasai konsep dasar. 2. Mengorganisasi teks yang meliputi kemampuan. A. Menentukan urutan yang berhubungan. B. Mengklasifikasi materi faktual. C. Meringkas materi. D. Menghubungkan materi dengan sumber lain. E. Mengikuti pemandu atau petunjuk. 3. Mengevaluasi teks yang meliputi kemampuan. A. Menentukan relevansi isi. B. Mempertimbangkan penalaran. C. Membedakan fakta dengan opini. 4. Menginterpretasi teks yang meliputi kemampuan. A. Menangkap atau menemukan ide pokok. B. Menggeneralisasi atau menyimpulkan informasi faktual. C. Meramalkan hasil. Dan D. Membentuk opini. Yang kelima, mengapresiasi teks yang meliputi kemampuan. A. Membentuk kesan sensoris. B. Menangkap humor. C. Mengapresiasi plot. Dan D. Mengerti masyarakat dalam teks. Terima kasih penjelasan dari saya tentang hakikat membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.